belajar tentang bioteknologi. Tahukah kamu kalau gambar nata de coco tadi merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme, yaitu bakteri? Tidak hanya nata de coco loh, teman-teman. Apa sih bioteknologi itu? Jadi, bioteknologi merupakan pemanfaatan organisme atau bagian dari organisme untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Sejarah bioteknologi. Bioteknologi bukanlah merupakan ilmu baru dalam peradaban manusia. Bioteknologi telah dilakukan sejak zaman prasejarah, antara lain untuk menghasilkan minuman beralkohol dan makanan yang difermentasikan. Semenjak awal diterapkan, sampai dengan tahun 1857 disebut era bioteknologi non-mikrobial. Disebut bioteknologi era non-mikrobial karena pada saat itu belum diketahui bahwa makanan produk fermentasi merupakan hasil kerja mikroorganisme. Di tahun 1857, Louis Pasteur menemukan bahwa fermentasi yang terjadi dalam pembuatan anggur merupakan hasil kerja mikroorganisme. Makanan atau minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi antara lain tempe, tape, sake di Jepang, tuak, anggur, dan yogurt. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pertama, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan organisme secara langsung. Biasanya dilakukan dengan cara sederhana, tidak menggunakan prinsip ilmiah, dan tidak diproduksi dalam jumlah besar, dan tidak dilakukan rekayasa genetika. Contohnya yang pertama, tempe yang memanfaatkan jamur Rhizopus orsi dan jamur Rhizopus oligosporus. Kedua, kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus wenti dibiakkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus wenti bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Ketiga, keju. Jamur yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan keju adalah Penyalium reguforti. Jamur ini masuk ke dalam divisi Ascomycota. Kelompok jamur Ascomycota memiliki ciri utama, yaitu menghasilkan askospora sebagai hasil reproduksi seksual. Askospora dihasilkan oleh alat reproduksi seksual, yaitu askus. Keempat,
Yogurt memanfaatkan bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. 5. Nata de coco. Proses membuat nata de coco dari air kelapa memanfaatkan mikroorganisme, jamur, dan bakteri sebagai agen biologi yang menghasilkan enzim untuk melakukan metabolisme. Keenam, tape dan roti. Bir juga merupakan produk bioteknologi pangan yang memanfaatkan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam proses produksinya. Substrat yang difermentasikan dalam produksi bir berasal dari tumbuhan barley atau tumbuhan sejenis gandum. Kedua, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk. Pada jenis bioteknologi modern, sudah digunakan peralatan canggih, menggunakan prinsip ilmiah, dan sudah dilakukan rekayasa genetik dalam proses pembuatannya, serta produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Contohnya, kultur jaringan, insulin, dan bayi tabung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat perbedaan bioteknologi konvensional dan modern berikut. 1. Teknik yang diterapkan. Fermentasi, ADN rekombian. 2. Keterlibatan manusia. Terbatas, tidak mengubah sifat organisme. Tak terbatas, dapat mengubah sifat organisme. Ketiga, teknologi. Sederhana, rumit, dan canggih. Keempat, peralatan yang digunakan. Murah dan mudah, banyak dijumpai. Mahal dan terbatas. 5. Produk yang dihasilkan. Banyak yang dikenal secara umum. Terbatas dan belum digunakan secara luas. 6. Pelaku. Masyarakat umum, para ilmuwan. 7. Contoh hasil. Tape, tempe, yogurt, alkohol, dan asam cuka. Tomat tahan lama dan insulin dari bakteri. Dalam perkembangannya, bioteknologi konvensional dan modern ini lahirlah bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan sebagainya. Mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme ya? Nah, hal ini karena mikroorganisme sangat mudah berkembang biak, sangat mudah diperoleh, mudah diubah sesuai keinginan, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Apakah ada dampak negatif dan positif dari bioteknologi? Dampak negatif. Dampak negatif bioteknologi, terutama rekayasa genetika, pada awalnya diharapkan dapat menjelaskan berbagai macam persoalan dunia seperti polusi, penyakit, pertanian, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang membawa kerugian. 1. Dampak terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir.
terhadap kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan dapat juga menimbulkan masalah serius. Contohnya, penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Beragam aplikasi rekayasa menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Dampak terhadap etika. Menyisipkan gen makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen itu tidak etis. 90% menentang pemindahan gen manusia ke hewan. 75% menentang pemindahan gen hewan ke hewan lainnya. Dampak positif. Beberapa dampak positif akibat baik hal-hal yang menguntungkan dari perkembangan bioteknologi hingga saat ini, antara lain: A. Meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya tanaman transgenik kebal hama. B. Meningkatkan produk-produk baik kualitas maupun kuantitas pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan temuan bibit unggul. C. Meningkatkan nilai tambah makanan, pengelolaan bahan makanan tertentu seperti air, susu menjadi yogurt, mentega dan keju. D. Membantu proses pemurnian logam dari bijinya pada pertambangan logam, biohidrometalurgi. Ilmu-ilmu yang mendukung dalam perkembangan bioteknologi. A. Mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil. Makhluk-makhluk hidup yang kecil tersebut disebut juga dengan mikroorganisme, mikrobia, mikroba, jasad renik, atau prostita. B. Biokimia. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen selular seperti protein, karbohidrat, lipid asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Saat ini, biokimia lebih terfokus secara khusus pada kimia reaksi, termediasi enzim, dan sifat-sifat protein. C. Genetika. Berasal dari bahasa Yunani yaitu geno, yang berarti melahirkan, merupakan cabang biologi yang penting saat ini. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu bioteknologi? Thank you for watching you all. Bye-bye.